karma itu diperoleh dari orang itu karena mereka berbuat gitu. Entah itu mereka dengan cara berbuatnya dengan cara berpikir, entah itu dengan cara berbuatnya dengan berkata, entah itu dengan caranya berbuat secara fisik seperti itu. Jadi itu tetap proses karma. Widi atau dewa dewi berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Nah, bahasa apa ya kira-kira? Jadi kita tidak hanya mengenal nama Tuhan di Dasangnya Widiwasa, banyak nama sesuai dengan karakter dan wujud dari beliau sendiri seperti itu. Jadi modelnya itu dia akan meninggalnya seperti apa. Jadi udah disepakati antara roh dengan dewa kalau nggak salah itu dewa siapa yang untuk mengadili itu, saya lupa namanya. Dewa Kratos. Kalau dia Dewa Kratos ya. Dewa Kratos. Swastiastu Bli. Om Swastiastu Eka. Gimana kabar? Baik. Tapi nggak ada MC hari ini nih. Gimana nih? Kita yang semi host jadinya. Gimana sejauh ini udah kena corona atau belum Pak idenya nih? Ya, sekarang. Sudah divaksin 2 kali? Sudah. Mantap. Kita akan tetap harus mengikuti peraturan pemerintah. Itu memang harus ketika pemerintah memberikan aturan yang sekiranya untuk masyarakat harus kita ikuti. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat kan, setidaknya kita mematuhi peraturan pemerintah itu ya. Pak idenya nanya kabar saya. Gimana ini? Kayaknya gimana kabar? Woi, baik tuh Len. Gimana kesibukan, kuliahnya gimana, kerjanya? Kuliah ya easy, kuliah gampang. Di luar kepala. Woi, sombong sedikit enggak apa-apa kan? Siap. Terus gimana nih? Host enggak ada nih. Gimana kita membuka acara ini gitu? Lebih baik kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja. Ya. Gimana tentang kan pertama pertama season pertama ini kan tentang membahas tentang konsep ketuhanan itu seperti apa. Ya. Nah, itu yang kita bahas pertama. Jadi Pak idenya atau saya duluan menanggapi tentang konsep ketuhanan nih? Baik, jadi sebelum kita mulai, Pak Ide, alangkah baiknya kita ucapkan dulu sama betul. Ya. Mohon maaf karena saya tidak terlalu kita sudah dipertemukan di tempat ini untuk duduk bersama, untuk ngobrol santai gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya kasih dari sudut pandangnya Eka bagaimana sih tentang konsep ketuhanan yang menurutnya Eka seperti apa? Terima kasih kesempatannya Pak Ide ya. Ini menurut pandangan saya pribadi tentang konsep ketuhanan itu seperti apa. Pertama-tama kita tahu dulu pikiran manusia itu sangat terbatas. Tidak bisa memikirkan hal yang sangat-sangat mendetail atau mendalam tentang konsep ketuhanan ini. Jadi menurut saya pribadi, konsep ketuhanan ini dari Tuhan itu pun sendiri sebenarnya tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena kata Tuhan itu pun adalah kesepakatan dari suatu organisasi yang namanya masyarakat atau agama atau bahasa-bahasa tertentu. Jadi ketika manusia itu menamai suatu yang tidak ada disebutkan nama Tuhan karena pikiran manusia pun itu sangat terbatas. Karena mengapa sih awal pertanyaan dari kenapa bisa dibilang Tuhan? Awal pertanyaannya pasti tentang kenapa bumi ini bisa ada, kenapa kita bisa hidup, siapa memberikan kehidupan untuk kita manusia. Nah, jadi mungkin dalam pikiran saya pada zaman dahulu ketika teknologi tidak semaju sekarang atau tentang orang-orang pintar yang sekarang mengendalikan sistem-sistem dunia gitu. Jadi ketika orang bertanya seperti itu kepada seseorang, mungkin orang itu lelah menjawab seperti apa, siapa yang menciptakan mereka. Dia tuh mungkin bosan untuk menjawab pertanyaan si orang ini tuh. Jadi ketika dia menjawab seperti itu, mungkin dia bilang ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu sendiri. Ya kita sepakati namanya Tuhan. Jadi ketika manusia sudah tahu jawabannya, kan mereka tuh harus untuk bagaimana cara agar lebih banyak orang percaya lagi. Dibuatlah mungkin dalam sudut pandang saya sendiri, mungkin mereka buat yang namanya aturannya itu berupa agama. Nah, agama itu bisa dipecah menjadi lagi agama berapa ratus agama di sini dan menamai Tuhan mereka sendiri gitu. Jadi menurut saya konsep ketuhanan itu dasarnya tidak ada.
Karena memang nama Tuhan dan apapun itu nama-nama Tuhan yang lain, mohon maaf, itu mungkin hanyalah kesepakatan dari organisasi agama sebelum zaman ini ada gitu. Terima kasih. Mungkin dari saya itu aja Pak Ide. Bisa ditanggapi. Berarti giliran saya ya. Yoi. Siap. Siap. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, kalau berbicara tentang Tuhan sesungguhnya kita berbicara sesuatu yang hal yang luas. Ya. Itu kan. Kita sepakat bahwa kita akan berbicara sesuatu hal yang luas, sesuatu yang abstrak, yang sulit untuk dipahami. Tapi di sini sesuai dengan keyakinan saya sampai saat ini menjadi seorang Hindu itu sendiri pun memiliki konsep ketuhanan yang sangat jelas telah dijelaskan. Jadi konsep ketuhanan di dalam agama Hindu di sini saya coba lontarkan ya, mungkin kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditambahkan atau bagaimana, entah itu dari teman-teman netizen atau bagaimana. Jadi begini, konsep ketuhanan di dalam Hindu itu sesungguhnya sangat kompleks sifatnya, sangat banyak, sangat lengkap, paling lengkap di antara semua agama, semua aspek ataupun konsep ketuhanan di dalam Hindu itu sendiri itu diambil semua gitu, digunakan semua. Makanya Hindu itu dikatakan sebagai agama yang fleksibel karena bisa menyesuaikan di setiap daerahnya masing-masing. Baik itu tentang budayanya, baik itu tentang konsep ketuhanannya, seperti itu. Makanya dikenal juga kan ada namanya konsep ketuhanan seperti Indonesia, animisme, dinamisme. Itu Hindu sendiri pun masuk ke dalam di sana gitu. Makanya pada saat itu agama Hindu itu mudah untuk masuk ke Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian sesungguhnya konsep ketuhanan dalam agama Hindu itu personal God dan impersonal God. I see. Ya. Jadi personal God dan impersonal God itu maksudnya Tuhan yang berwujud dan Tuhan yang tidak berwujud, atau dalam bahasa Sanskertanya Saguna dan Nirguna. Sadguna dan Nirguna. Jadi Saguna dan Nirguna itu digunakan pada saat kapan? Saguna dan Nirguna itu digunakan oleh seorang bhakta ketika mereka sudah bisa mengukur tingkat spiritual diri mereka sendiri gitu. Kalau misalkan tingkat spiritualnya yang biasa-biasa aja, mungkin menggunakan konsep Saguna, personal God itu sendiri, contohnya sama seperti kita masih menggunakan istilahnya arca, batu, patung. Tapi kan sesungguhnya kita tidak memuja itu gitu, seperti itu. Seperti ibaratnya seperti kita upacara bendera gitu. Kita tidak pernah tahu pahlawan itu bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa. Tapi kita menyimbolkan dia sebagai bendera itu sendiri, bendera merah putih yang kita hormati. Bukan berarti kita hormat hanya dengan selembar kain gitu loh. Tetapi jasa para pahlawan itulah yang kita hormati. Begitu halnya juga dengan Tuhan, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian siapa yang menggunakan konsep ketuhanan nirguna? Yang menggunakan konsep ketuhanan nirguna sesungguhnya itu adalah orang-orang terpelajar yang memang tingkat spiritualnya sudah mencapai ambang yang tinggi gitu, seperti itu. Jadi tanpa menggunakan media pun orang-orang terpelajar itu bisa untuk berkomunikasi dengan beliau, seperti itu. Terus kemudian kita berbicara tentang konsep ketuhanan, mungkin banyak kalau orang-orang yang kurang percaya dengan Tuhan itu ataupun masih dilanda keraguan oleh Tuhan itu sendiri. Seperti pernah ini saya dapat ini nih. Saya pernah dapat pertanyaan dari teman. Bagaimana? Karena kalau orang yang kurang percaya dengan Tuhan biasanya kan biasanya mengandalkan hukum sebab akibat. Sebab akibat. Belum akibat itu tidak ada tanpa adanya sebab. Itu. Begitu juga dengan manusia pasti ada yang menyebabkan. Terus kemudian ditanyakan kembali. Bagaimana dengan Tuhan? Siapa yang mengakibatkan Tuhan itu ada, sementara Tuhan itu sendiri tidak ada yang menyebabkan. Seperti itu. Itu pertanyaan saya, emang itu pertanyaan saya dari jadi kalau saya bisa jelaskan di sini, Tuhan itu Maha Tunggal. Kita sepakat semua agama percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu Maha Tunggal. Konsep Tuhan itu Maha Tunggal. Terus kemudian kita bisa analogikan seperti sama angka 1. Angka 1 juga termasuk angka tunggal.
Kemudian bagaimana dengan 2, 3, 4, 5? Siapa yang menghasilkan? Angka 1 bisa menghasilkan angka 2. Contohnya 1 tambah 1, 2. Begitu juga angka 3 bisa dihasilkan oleh 2 tambah 1 ataupun 1 tambah 2. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Bagaimana dengan angka 1 yang tergolong sebagai angka tunggal? Siapa yang menyebabkan angka itu bisa muncul? Kita tidak pernah tahu. Seperti itulah sifat dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita meyakini Tuhan itu ada, kita yakin ada. Tapi ada juga tidak percaya dia tidak ada, tapi sesungguhnya dia ada. Seperti itu. Contohnya sama seperti aliran listrik. Walaupun aliran listrik itu tidak pernah terlihat, tetapi dia ada. Tetapi dia bisa menghidupkan. Seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan. Walaupun kita secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi ada rasa yang bisa melihat itu gitu. Seperti itu konsep ketuhanan yang saya pahami di dalam ajaran agama Hindu seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari Pak idenya itu bilang kalau Tuhan itu sejatinya tidak ada, tapi tergantung dari manusia itu sendiri bagaimana cara menyiasati atau memikirkan beliau yang notabene-nya tidak ada menjadi ada kan? Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ya. Tapi dari belinya bilang tadi Tuhan itu ada sebab dan ada akibat. Ada akibat dan ada sebab kan? Jadi ketika Tuhan itu tidak ada, berarti manusia pun tidak ada. Kenapa? Bagaimana? Jika Tuhan itu tidak ada, jadi manusia itu tidak ada. Ya. Dan manusia itu ada karena ada Tuhan. Tapi bukti Tuhan itu ada itu masih sangat susah untuk dibuktikan. Karena seperti yang saya bilang tadi, pikiran manusia terbatas. Namun apa yang Pak idenya sampaikan tadi itu menjerumus ke kita itu setuju bahwa Tuhan itu memang tidak ada, tapi tergantung dari bagaimana umat manusia yang menganut agama-agama tertentu cara menyiasati Tuhan itu ada gitu, dengan cara persembahyang atau apa gitu. Jadi seperti ini, begini, kita bisa melihat alam semesta. Alam semesta begitu teraturnya. Terjadinya siang, terjadinya pagi, siang, malam dengan teratur. Penataan pohon-pohon di pegunungan, baik itu lautan di pegunungan, manusia itu tertata rapi. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kenapa bisa tertata rapi. Siapa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kan seperti itu. Begitu juga dengan alam semesta. Rotasinya siapa yang menyebabkan rotasi itu berputar dengan teratur? Sama begitu. Berarti ada yang menyebabkan. Kalau kita bertanya tentang Tuhan itu sendiri, kalau menurut dalam pandangan Hindu itu sendiri juga Tuhan itu sifatnya acintya, yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia yang sifatnya terbatas seperti itu. Jadi bagaimana kita sekarang dengan pikiran yang terbatas itu, sesungguhnya Tuhan itu tidak memiliki nama. Itu tidak memiliki nama. Tidak memiliki nama. Berarti ada kesepakatan di sana kan? Tidak terbatas Ada kesepakatan. Ada kesepakatan bahwa suatu kelompok menyepakati ketika sesuatu yang tidak ada dinamakan Tuhan kan. Jadi notabene-nya dia itu tidak ada kan? Begini loh. Saya belum selesai berbicara. Oke, siap. Jadi setiap jadi saya lupa, jadi saya mau ngomong apa gara-gara dipotong barusan. Ampura, mohon maaf. Ya kan tadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa menyebabkan sehingga semuanya itu bisa teratur, berjalan teratur gitu. Karena ada yang menyebabkan seperti itu. Jadi lalu kemudian Tuhan itu memang kita semua mungkin orang-orang yang masih ragu, tak percaya dengan Tuhan. Saya bisa bertanya mungkin kembali ke Eka nih. Eka punya enggak pikiran? Kalau dipertanyakan saya seperti bertanya itu, punya tidak pikiran? Kalau seperti itu pertanyaannya, saya pasti punya pikiran karena saya itu bisa memikirkan suatu. Punya akal? Punya akal. Berarti memiliki akal dan pikiran. Pernah enggak Eka melihat pikiran dan akal itu sendiri? Sementara di dalam anatomi tubuh kita sendiri, kita tidak pernah tahu letak akal dan pikiran kita di sebelah mana. Gini, ketika Pak Ide bertanya seperti pernah enggak lihat akal dan pikiran? Kita memang tidak melihat akal dan pikiran itu. Tapi kita tidak menemukan fisik
Ya. pikiran atau akal kan. Tapi kita itu menjalankan pikiran dan akal itu sendiri. Seperti apa kita bisa berbicara, Itu merasakan kan konteksnya. menjalankan ya merasakan, bisa merasakan. Begitu juga halnya dengan Tuhan. Tuhan walaupun tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan keberadaannya seperti itu. Baik. Jadi untuk biar mempersingkat waktu kan kita ada pertanyaan nih dari netizen. Sebentar dulu, kan gini. Tadi nirguna tuh. Oh ya. Nirguna berarti saya termasuk orang yang nirguna kan? Nirguna bagaimana? Yang dibilang ketika tingkat spiritualitasnya levelnya tinggi, mereka itu tidak perlu membutuhkan media-media untuk mempusatkan pikiran mereka kepada Tuhan itu sendiri. Nah, namun yang jadi pertanyaan saya di sini, saya itu tidak pernah mau, maksudnya bukan tidak mau ya, maksudnya tidak pernah terbesit pikiran saya untuk menyembah beliau secara secara seperti kayak meminta gitu. Saya tidak pernah menyembah beliau seperti meminta atau apapun. Nah, yang pertanyaan saya di sini, apakah kita harus menyembah Tuhan itu? Apakah kita harus kayak minta belas kasih kepada Dia? Sedangkan kita kan tidak pernah minta untuk dilahirkan gitu loh. Jadi, apakah Tuhan itu meminta kita untuk menyembahnya gitu? Begini ya konsepnya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak butuh namanya yang disembah oleh manusia itu menurut pendapat saya ya. Karena Tuhan itu maha kaya, maha segalanya. Tuhan tidak hanya minta kamu untuk tolong sembah saya gitu. Itu apa juga tujuannya kan tidak ada. Karena kitalah manusialah yang membutuhkan Tuhan. Makanya kita menyembah Dia gitu. Karena kita manusia yang menganggap diri kita sebagai orang yang lemah, masih ada di atas yang lebih berkuasa gitu, yang sang pemilik segalanya, itu yang patut untuk disembah seperti itu. Makanya dengan cara apa kemudian manusia itu kemudian memvisualisasikan dirinya agar ia bisa mewujudkan rasa syukur, mewujudkan rasa baktinya dengan cara menyembah seperti itu. Oh, jadi Tuhan itu tidak pernah meminta kita untuk menyembahnya. Tapi seperti seperti kayak kita tahu diri lah, kita sudah diberi hal seperti itu. Berarti kita sepakati kalau Tuhan itu tidak pernah meminta atau ingin orang-orang yang menganut agama-agama tertentu menyembah beliau gitu. Siap. Terima kasih pengetahuan yang baru Pak Ide. Oke, kita ada pertanyaan nih dari netizen tentang gini nih, tentang reinkarnasi. Waduh. Ini dari Ibu Sitawati. Itu nama Instagramnya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, katanya reinkarnasi, bahwa seorang yang telah meninggal itu akan mengalami reinkarnasi seperti itu. Lalu yang arwahnya masih gentayangan, orang yang sering bilang menjadi hantu katanya. Itu arwahnya gimana? Nah, kalau menurut pandangan Eka seperti apa? Kalau menurut pandangan saya nih, sebelumnya terima kasih untuk Sitawati atas pertanyaan yang sangat susah untuk saya jawab. Karena karena saya itu boro-boro percaya reinkarnasi. Tuhan saja saya masih mempertanyakan keberadaannya begitu. Jadi kenapa saya tuh gini ya, menurut saya reinkarnasi itu ada atau tidaknya saya tidak mengerti jelas. Tapi saya akan jawab tentang sudut pandang saya sendiri. Sejatinya reinkarnasi itu tidak ada sepertinya. Karena jika memang benar ada reinkarnasi itu, di kehidupan kita sekarang, jadinya beban-beban oleh leluhur atau orang-orang sebelum kita hidup kembali di dunia ini, itu masih kita bawa, dan pasti haruslah kita menyelesaikan tugas-tugas dari leluhur kita. Sedangkan kita itu tidak tahu leluhur kita itu seperti apa, dia berbuat apa, dan kita sendiri yang tak pernah meminta harus
harus apa namanya, harus melunasi hutang-hutang leluhur saya, siapa dia gitu kan. Jadi pengertian saya reinkarnasi ini tidak benar-benar ada gitu. Terima kasih, itu aja bisa ditanggapi sama Pak Ide. Jadi kalau berbicara tentang reinkarnasi itu termasuk di dalam ajaran Pancasrada. Iya, 5 dasar keyakinan yang harus kita yakini, 5 dasar keyakinan agama Hindu itu sendiri. Ya. Itu kalau tidak salah bagian keempat, reinkarnasi. Jadi sistem reinkarnasi ini terjadi setelah kematian. Kita meyakini itu, kita sepakat meyakini bahwa reinkarnasi itu terjadi setelah kematian. Ya. Lalu kalau menurut pertanyaannya, kalau begini arwahnya kemana gentayangan? Jadi kalau di kita di Hindu, khususnya Hindu Bali, Ya. kita diajarkan bahwa ada 3 jenis kematian. Kematian yang wajar, kematian yang tidak wajar tetapi tidak sengaja untuk dilakukan atau salah pati namanya. Kemudian kematian yang tidak wajar namun dengan sengaja dilakukan. Berarti kematian itu ada banyak-banyak levelnya ya. Pati gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut konteks pertanyaan seperti ini, lalu bagaimana arwahnya masih gentayangan? Ya karena mungkin ada 2 kemungkinan. Apakah dia mungkin sebelumnya sebagai penganut penglihatan pengiwu, itu biasanya pengiwu, dan yang satunya lagi apakah dia matinya itu tidak wajar, itu. Tidak wajar, entah itu salah pati atau ulah pati, seperti itu. Kalau dia memang kalau dia meninggal karena kalah bertarung ceritanya, leak ceritanya, leak ngiwe kalau bertarung. Karena di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan itu, salah satunya dijelaskan bahwa kalau sudah orang yang memuja makhluk bawah atau memuja Putakala atau memuja para setan akan kembali ke dunia setan seperti isinya. Terus kemudian yang 2 kemungkinan yang berikutnya itu mati salah pati dan mati ulah pati yang seperti itu. Makanya pada saat seseorang mati karena salah pati atau ulah pati, wajib hukumnya melakukan pengulapan gitu. Mengulap itu tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan untuk menyadarkan kembali rohnya agar tak gentayangan gitu. Dia tahu bahwa dirinya sudah meninggal gitu. Seperti itu. Begitu Kak. Jadi konsep-konsep reinkarnasi memang di Hindu sendiri juga kita yakini seperti itu. Terus jadi kayak Pak Idenya bilang tadi kan, tentang salah pati atau apa. Jadi itu kayak yang saya dalam pikiran saya tadi ya, terbesit tentang ajaran karma. Apakah ketika dia direinkarnasi, karma itu, apakah dia sebelum dia direinkarnasi, karma itu sudah berlaku untuk dia ketika dia masih jadi roh, jadi arwah, apakah karma itu sudah masuk ke dalam dirinya gitu, dia sudah melakukan karmanya dia yang sebelumnya gitu. Maksudnya gini, ketika kan dia itu kendayangan, kan kita itu agama Hindu tuh kan ada yang percaya dengan adanya karma. Saya juga percaya adanya karma karena itu logis lah gitu. Tapi dalam konteks ilmiah gitu, ketika kita berbuat baik pasti akan dapat kebaikan. Tapi ketika dari karma itu kan perlakuan baik sebelumnya. Jadi ketika dia jadi gentayangan, berarti itu karma buruk yang dia dapat sebelum bereinkarnasi atau bagaimana, Bli? Jadi begini, sebelum bereinkarnasi itu ada sebuah kesepakatan di sana pada saat sebelum turun bereinkarnasi gitu. Jadi modelnya itu dia akan meninggalnya seperti apa. Jadi udah disepakati antara roh dengan dewa kalau nggak salah itu dewa siapa yang untuk mengadili itu, saya lupa namanya. Dewa Kratos. Dewa Kratos ya. Dewa Kratos. Jadi makanya saya meyakini reinkarnasi, sistem reinkarnasi itu ada. Kayak begini loh ceritanya. Setiap manusia sudah dibekali, pasti pada saat lahir sudah dibekali oleh sesuatu yang seperti apa namanya, saya lupa itu istilahnya. Kayak sudah punya kecerdasannya sendiri.
Misalkan ahli di bidang Kayak A. AI gitu ya, kayak AI gitu ya. Misalkan dia dari sejak lahir dia sudah membawa bakat, istilahnya bakat gitu. Kalau manusia baru bagaimana mungkin membawa bakat? Makanya coba perhatikan, kalau saya biasanya orang pendidikan nih di RPP itu biasanya ada muncul, bukannya untuk gini, bukannya melahirkan bakat baru gitu, enggak ada di RPP isinya gitu, tapi mengembangkan bakat yang sudah dimiliki oleh seorang siswa gitu. Kemudian konteksnya mengembangkan bakat, berarti setiap manusia itu terlahir karena sudah punya bakatnya sendiri-sendiri. Bakat itu diperoleh dari apa? Dari kehidupan sebelumnya. Seperti itu. Misalkan nih pada kehidupan sebelumnya memang ahli pandir besi ataupun ahli dalam membuat keris. Pada saat dia lahir kembali, otomatis bakat yang sudah dia bawa sebelumnya itu, karma yang sudah dia bawa sebelumnya itu terbawa lagi gitu loh. Seperti itu. Makanya menjadi sebuah bakatnya dia gitu loh. Dan begitu juga orang dengan memimpin. Mungkin bakatnya itu bisa memimpin orang. Mungkin karena sebelumnya dia adalah seorang pemimpin yang kemudian dibawa kembali bakatnya itu di kehidupannya sekarang sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Ada muncul pertanyaan lagi nih Pak Ide, tentang karma. Ketika dia hidup kembali dan mendapatkan bakat dari kehidupan sebelumnya, ya itu sangat beruntung dia ketika dapat bakat seperti kepemimpinan, bakat jadi orang kaya. Nah, ini ketika kita tidak meminta untuk dihidupkan kembali atau tidak pernah diminta untuk dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan, dan kita mendapatkan nasib naas menjadi orang miskin, orang cacat, orang tidak punya rumah atau apalah gitu. Nah, itu kan jadi kehendak dari orang itu sendiri tidak mau kan menjalani kehidupan seperti itu. Tapi kenapa Tuhan itu masih menciptakan manusia itu dan suruh orang itu menjalani karmanya sendiri gitu? Itu kan pertama karma dari hasilnya. Kalau kita pahami konsep dari karma itu, sistem karma itu sendiri, bahwa karma itu diperoleh dari orang itu karena mereka berbuat gitu. Entah itu mereka dengan cara berbuatnya dengan cara berpikir, entah itu dengan cara berbuatnya dengan berkata, entah itu dengan caranya berbuat secara fisik seperti itu. Jadi itu tetap proses karma begitu. Denyut nadi pun berdetak karena karma, karena bekerja. Tuhan pun menciptakan alam semesta karena karma, karena bekerja. Makanya kita di dalam Bhagavad Gita itu sering dituntut untuk terus bekerja, berkarya seperti itu. Jadi lalu kenapa? Lalu kemudian kenapa sih Tuhan itu bisa membedakan kok ini terlahir cacat, miskin, kaya, rupawan seperti itu? Itu karena hasil dari perbuatan manusia itu sendiri sebelumnya. Sebenarnya sistem karma dan sistem reinkarnasi ini saling berkaitan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Andai kata misalkan Tuhan itu misalkan akan mereinkarnasikan 3 orang. Roh 1, roh 2, dan roh 3. Kamu saya jadikan manusia, si roh A dijadikan manusia, si roh B dijadikan hewan, dan si roh C dijadikan sebagai tumbuh-tumbuhan. Pasti akan terjadinya kontra di antara B dan C ini. Kok saya tidak dijadikan sebagai manusia juga? Kalau itu misalkan kita berpikir bahwa itu adalah sebuah takdir, enggak. Kalau sistem karma, bagaimanapun dia jadinya, contohnya seperti ini. Misalkan sekarang Eka ini tidak punya ilmu apa-apa, Eka berkarma gitu loh. Karmanya lewat apa? Sekolah, belajar, mencari tahu dengan literasi, entah itu dengan praktek, dengan diskusi atau apa, sehingga Eka bisa menjadi tahu seperti itu. Itu contohnya salah satu berkarma seperti itu. Tapi kan jadinya tidak adil lagi kepada kehidupan baru itu untuk menerima wahyu dari kehidupan sebelumnya gitu. Kok tidak ada? Karena kehidupan baru dan bisa jadi orang yang direinkarnasi kehidupan sekarang ini, dia tidak tahu menahu tentang apapun yang dilakukan kehidupan sebelumnya gitu. Jadi kenapa harus dia yang menanggung gitu? Kenapa tidak orang lain atau orang di sampingnya gitu? Nggak bisa lah begitu. Karena kan berbuat sendiri harus menanggung sendiri, kan kita percaya dengan sistem karma itu
itu sendiri. Ya. Berbuat sendiri, hasilnya kita terima Ya. sendiri. Walaupun kita tidak tahu apa yang kita kerjakan pada saat dahulu kala, Ya. setidaknya sudah ada tuntunan di kitab. Itu yang menjadi landasan dasar kita. Kita diberikan WWK ataupun pengetahuan, kita belajar bahwa sesungguhnya entah itu kenapa kita belum bisa kita tidak pernah mau tahu karena kita tidak pernah mempelajari gitu. Ya. Betul. Semakin kita tahu, kita bukannya kita tidak tahu kita dulunya baik atau jahat, setidaknya jangan jadikan baik dan jahat itu sebagai acuan kita untuk berbuat untuk hari ini seperti itu. Jadi berbuatlah hari ini karena kita dulunya masih merasa kurang, makanya kita turun kembali gitu loh. Makanya kita terus berbuat terus dimurnikan seperti itu. Siap. Mungkin ganti pertanyaan lagi. Oke, Terlalu ini panjang kita ngobrol tentang karma. Tapi seru ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi waktu yang sangat singkat, jadinya mungkin di next video. Baik, nah ini ada pertanyaan dari Instagramnya @heygetyou. Heygetyou. Ya, Wih, ini namanya katanya- keren ya. Ini Keren pertanyaannya namanya. seperti ini. Sang Yang Widi atau Dewa Dewi berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Nah, bahasa apa ya kira-kira? Kalau menurut Kalau- Eka sendiri percaya nggak sama Dewa atau Dewi? Kalau dari penjelasan pertama konsep ketuhanan dibuat, kalau saya kan pribadi dibuat dengan kesepakatan. Ya. Jadi dia tuh membuat dengan bahasa kita sendiri. Tuhan tuh sejatinya tidak tahu menahu tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang diperintahkannya gitu. Jadi manusialah, menurut saya manusialah yang menciptakan sistem 10 hal tidak boleh dilakukan, ketika kamu melakukannya kamu masuk neraka, tentang ini. Jadi ketika kita membahasakan Tuhan itu sendiri pun Tuhan itu tidak tahu. Jadi menurut saya ketika kita bicara tentang untuk bahasa bukan mantra atau apapun untuk menyembahnya pasti bisa-bisa saja karena awal dari terciptanya Tuhan pun tentang kesepakatan gitu. Kalau di dalam ajaran Hindu sendiri nih, kalau tentang begini bentuk pertanyaan Sang Yang Widi atau Dewa Dewi berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Kalau Dewa Dewi berkomunikasi menggunakan bahasa Sanskerta. Sanskerta dengan huruf Dewanagari seperti itu. Jadi begitu gininya ya kalau untuk Instagramnya heygetyou seperti itu kalau pandangannya Hindu. Kalau di Hindu kan menggunakan bukan bahasa India itu. Kalau bahasa India kan Hindi kalau nggak salah ya. Ini beda bahasanya, bahasa Sanskerta, Sanskrit. Makanya teks-teks kitab suci Hindu itu menggunakan yang kuno itu makanya menggunakan bahasa Sanskerta isinya seperti itu. Berarti jadi bisa enggak dia menggunakan bahasa lain seperti selain bahasa Sanskerta untuk menyembah itu? Jadi kalau manusia ingin menyembah Tuhan itu ataupun menyembah para dewa itu, sifat kita harus belajar dulu sifat dari Tuhan itu. Kita sepakat bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya. Pokoknya apapun Tuhan itu miliki gitu. Tuhan tak hanya bisa dibatasi oleh bahasa gitu. Makanya di Hindu itu kita diajarkan kalau tidak bisa menggunakan bahasa mantra, bahasa dengan cara pemantra, tidak bisa menggunakan sesontengan dengan bahasa sendiri, entah itu bahasa Sasak atau bahasa ibu atau bahasa apapun yang kita bisa gitu. Tuhan tidak hanya dibatasi oleh bahasa. Berarti di sini kita berdua setuju, Sepakat kita tuh sepakat bahwa Tuhan tuh bisa disembah dengan bahasa apapun, walaupun bahasa tubuh atau apapun bisa. Karena sejatinya menurut saya Tuhan tuh diciptakan oleh kesepakatan manusia, itu sudah menamai Tuhan itu sendiri. Jadi karena kita tidak ada perdebatan di sini, jadi nggak seru ya. Pindah ke pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang diambil langsung dari IG. Kita lihat dari IG. Dari IG, oke. Ini pertanyaan dari @Rama Racondas. Woi, ini kayak pemain Three Idiot tuh ini. Di Three Idiot ada pemain Racondas namanya. Ini dia bertanya, saya ingin bertanya. Ya, silahkan bertanya. Sastra Weda mana yang menyatakan bahwa ide Sang Yang Widiwasa adalah Tuhan? Oke, itu pertanyaannya. Ya. Gimana ya, agak
bagaimana bertanya? Baik, saya bisa analogikan sederhana saja. Ya. Kita sepakat kita semua adalah orang terpelajar. Ya, betul. Sepakat. Tapi pernah enggak kita mengagumkan kita bahwa kita adalah orang terpelajar seperti itu? Pernah enggak kira-kira? Kalau dari Kanya, menurut Kanya, kalau misalnya nih Kanya ini dianggap oleh orang lain tuh Kanya itu adalah Orang terpelajar. mahasiswa yang pandai. Apakah Kanya akan berkuar-kuar ribut bahwa Kanya itu adalah orang yang pandai? Sepertinya tidak. Iya. Karena sejatinya kita tuh punya pikiran yang terbatas. Kita tuh tidak bisa mencapai level max dari kepandaian itu. Walaupun orang menjudge kita pandai, dalam diri kita pun sendiri pun saya masih kurang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan walaupun dia maha kuasa, Tuhan tidak mungkin namanya meributkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan gitu loh. Mengakui bahwa dirinya itu adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kita tidak mungkin mengakui. Itu pun kalau di dalam ceritanya Mahabharata, Krishna itu menyatakan dia bukan gini loh, apa namanya istilahnya, dia pada saat Wiswarupa itu, bukan pada saat itu dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, tetapi yang menyatakan dirinya Tuhan itu adalah Brahman itu sendiri pada saat dalam keadaan semua wujudnya itu dinampakkan, bukan hanya satu wujud dinampakkan seperti itu. Jadi Tuhan itu universal. Tuhan itu universal. Iya, universal. Jadi tidak hanya bisa dibatasi. Apakah menurut sastra ini, bagaimana dengan Ganesha? Kapan dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan juga kan? Iya, betul. Itu tidak seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita pahami, kita tidak bisa hanya berdasarkan teks saja kita memahami agama itu, tapi namanya pemikiran yang peninjauan filosofi itu kita perlu gitu loh. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengenal nama Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa, banyak nama sesuai dengan karakter dan wujud dari beliau sendiri seperti itu. Krishna juga merupakan salah satu nama Tuhan karena sifat beliau adalah maha menarik seperti itu. Bukan berarti semuanya gitu. Makanya ada berapa ribu nama Tuhan itu kalau tidak salah, saya lupa itu. Jadi Tuhan itu tidak perlu menyebut bahwa dirinya adalah Tuhan. Begitu juga dengan manusia gitu. Begitu juga dengan saya misalkan nih, saya tidak perlu menyebut diri saya adalah orang yang pandai, paling pandai gitu, tidak perlu. Biarkan orang lain yang menilai. Begitu juga dengan Tuhan, biarkan baktanya yang menilai siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu seperti itu. Jadi ini balik lagi ke pertanyaan konsep ketuhanan tadi itu ya. Jadi Tuhan itu sendiri pun sebenarnya kita tidak bisa memikirkan bagaimana wujud atau bagaimana rupa atau bagaimanapun, karena sejatinya pikiran kita terbatas. Nah, ketika dia bilang bertanya, Ed Rama Racondas ini bertanya apakah Ida Sang Widi adalah menyatakan bahwa Ida Sang Widi adalah Tuhan. Sejatinya ini kan menurut sastra Weda. Saya tidak memahami betul tentang sastra Weda, tapi saya akan bisa menjawabnya sesuai kemampuan saya. Saya balik lagi ke kesepakatan yang tadi adalah Tuhan. Sebenarnya manusia itu sendiri yang mengadakan Tuhan itu gitu. Makanya hampir sama kita di pertanyaan ini, karena manusia itu sendiri atau baktinya itu sendiri yang menyatakan bahwa Ida Sang Widi itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Sejatinya dia tidak pernah meminta agar dia dibilang Tuhan atau dibilang maha segalanya atau apapun gitu. Kita sepakat berarti di sini. Sepakat di sini. Jadi kalau sudah sepakat tuh kita ganti ke pertanyaan yang baru. Nah, ini lumayan panjang pertanyaannya nih, kayak cerpen deh nih Pak Ide. Kayak cerpen deh nih. Ini namanya bagus sekali Pak Ide. Amak Dolah. Ini Amak Dolah. Min mau tanya, ya silakan bertanya. Saya ber-KTP agama Abrahamik, bukan Dharmik Min. Mau tanya, bagaimana konsep Hindu yang mempercayai konsep Buddha dan Hindu secara bersamaan? Karena saya lihat banyak teman-teman ana yang Hindu juga menaruh patung Buddha. Sukses Min, sehat selalu, semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Jadi pertanyaannya nih, kenapa Hindu sama Buddha itu bisa beriringan? Karena banyak dari teman-temannya dia Hindu menaruh patung Buddha juga.
Kalau kita menilik dari sejarah sejarah pada saat dulu, sesungguhnya Hindu Buddha itu adalah adik kakak, dikatakan sebagai adik kakak seperti itu. Jadi konsep Hindu yang mempercayai konsep Buddha itu bukan berarti segala konsep kita bisa sama, ada juga perbedaannya seperti itu. Tetapi di sisi lain kita beriringan seperti itu. Jadi dari sejak dahulu kala pada saat zaman Brahmana, pada saat zaman naik-naiknya Weda, begitu juga dengan zaman Buddha. Pada saat zaman Buddha itu kita sesungguhnya sudah diajarkan oleh toleransi gitu. Tidak membedakan kamu agama lebih baik, kamu agama lebih baik, enggak. Kita tidak pernah diajarkan, tapi kita diajarkan sudah sejak dahulu kala kita sudah diajarkan tentang toleransi. Memang banyak kesamaan konsep teologi ataupun konsep ketuhanan dari Hindu dan Buddha itu sendiri, tetapi ada juga yang membedakan seperti itu. Terus mengapa banyak juga terkait dengan patung Buddha di teman-teman Hindu? Karena sesungguhnya sang Buddha itu sendiri juga merupakan salah satu jelmaan daripada Buddha Awatara. Iya, Buddha Awatara. Penjelmaan dari Wisnu itu sendiri. Iya, makanya sampai Awatara keberapa deh itu? Awatara kalau tidak salah itu Awatara ke 9 kalau tidak salah. 9. Iya. Jadi sejatinya dia itu beriringan memang. Jalannya beriringan. Kalau menurut saya untuk pertanyaan yang ini Pak Ide, sejatinya kan agama itu dibuat oleh manusia agar kita itu mempunyai norma-norma untuk melakukan kebaikan atau menentukan tujuan hidup kita akan kemana dengan cara meyakini konsep ketuhanan yang setiap ada di agama-agama. Sejatinya agama itu semua sama. Jadi ketika kita mau sembahyang kalau menurut saya ketika kita mau sembahyang ke wihara pun pasti kita boleh-boleh saja. Ketika kita mau sembahyang ke gereja pun pasti kita boleh, karena Tuhan itu sejatinya sejatinya dia itu pasti tidak akan memilih-milih umat mana, karena sejatinya manusia yang menciptakan perbedaan-perbedaan agama itu. Tuhan itu kan satu gitu, dan Tuhan pun itu dinamai oleh manusia gitu. Jadi ketika kita sembahyang atau beribadah ke gereja, ke masjid, ke wihara, itu pasti kita boleh-boleh saja, dan kita pasti bisa melakukan untuk sesuai keyakinan yang kita anggap benar gitu loh. Jadi Tuhan itu pasti tidak akan memilih kamu kenapa sembahyang begini. Pasti Tuhan itu tidak akan pernah berpikir seperti itu gitu. Jadi tanggapan saya untuk pertanyaan ini ya seperti itu. Itulah toleransi yang memang harus tumbuh di negara kita ini gitu. Jadinya Tuhan itu sejatinya tidak pernah memikirkan perbedaan warna kulit, perbedaan apapun. Karena Tuhan sendiri pun tidak beragama. Iya, karena Tuhan sendiri pun tidak beragama. Saya percaya itu gitu. Kita percaya, kita sepakat ya. Kita sepakat. Oke. Jadi sudah habis pertanyaan nih. Gimana kesimpulannya nih? Kesimpulannya gimana nih kita? Jadi kita sudah habis. Kita sudah habis pertanyaan, teman-teman. Jadi mungkin dari Pak Ide atau dari kita sendiri kita menyimpulkan atau kita menyimpulkan aja. Jadi, dari Pak Ide pertama kesimpulannya gimana? Jadi kalau menurut saya, walaupun kita berbeda pandangan seperti itu, sesungguhnya yang kita cari adalah kebenaran, karena kebenaran tidak bisa dilihat dari satu sisi. Ya. Makanya kalau orang filosof itu memandang di dua sisi yang berbeda seperti itu. Kita tidak bisa menjudge bahwa saya adalah salah, kamu adalah benar. Ibaratnya sama kayak saya misalkan mengukir angka 9 ataupun menulis angka 9 di sini, Eka mungkin melihat ini adalah 6. Saya melihat nih angka 9. Padahal tapi walaupun kita berbeda pendapat, padahal kita sama-sama benar seperti itu. Tetapi kita memiliki sudut pandang, hanya sudut pandang yang berbeda seperti itu. Tapi kalau untuk masalah keyakinan, tetap pegang teguh keyakinan masing-masing seperti itu gitu ya. Kalau dari Eka sendiri bagaimana? Kalau saya terima kasih sekali sama Pak
ide yang menjelaskan secara rinci tentang agama, penjelasan agama tentang konsep ketuhanan seperti itu. Saya tuh jadinya lebih dalam mengetahui tentang ajaran-ajaran agama yang sebelumnya saya tidak tahu. Terima kasih tentang penjelasannya Pak Ide, dan saya juga sepakat sama Pak Ide, kebenaran atau keburukan seseorang atau ajaran-ajaran tertentu itu bukan berarti dia itu selalu saja benar atau selalu saja buruk. Ketika kebenaran dan keburukan itu dijadikan satu tolak ukur untuk melihat manusia itu benar atau salahnya, itu saya rasa sangat abu-abu gitu, karena kebenaran itu bisa saja salah menurut orang yang salah menafsirkannya gitu. Jadi kita berdua sepakat karena kebenaran atau keburukan itu sifatnya abu-abu. Mungkin itu saja. Itu saja. Iya, mungkin kita nanti lanjutkan diskusi kita di warung kopi mungkin ya. Siap. Baik, mungkin hanya itu aja ya. Saya tutup dulu. Sebelum kita menutup, kita harus bilang terima kasih kepada media Hindu di Lombok satu-satunya, dan support terus channel ini agar mengembangkan ajaran-ajaran informasi tentang agama Hindu. Terima kasih teman Inside Hindu. Apa nama fansnya Inside Hindu? Sementon Inside Hindu, mantap. Terima kasih Sementon Inside Hindu. Tetap dipantengin terus channelnya, disupport, dibesarkan bila perlu agar kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dan informasi tentang agama Hindu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ide. Saya tutup dengan Parama Santi dulu. Om Santi Om. Sampai ketemu lagi ya. Siap.